Pada video kali ini, kita masih membahas materi lanjutan dari refleksi, yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, menghasilkan A bayangan atau A aksen, yaitu X aksen, Y aksen. Adapun notasinya seperti ini ya. Dengan persamaan, untuk mencari X aksen dan Y aksen atau bayangan dari titik A, yaitu matriks transformasi refleksi Y sama dengan X dikali dengan X, Y. Ini ya. Atau persamaan yang lebih mudah dipahami, kita memakai yang ini, bahwa suatu titik atau titik A dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka X bayangannya adalah sama dengan Y dan Y bayangannya adalah sama dengan X. Biar lebih memahami maksud dari persamaan ini, mari kita ke contoh soal. Diketahui titik A 4,3, titik B 2,1, titik I 2,-2, dan titik D min 2,3, min 3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka tunjukkan bayangan serta sketsa gambarnya. Penyelesaian. Pertama kita buat dulu bidang koordinat kartesiusnya. Kemudian kita lihat titik A. 4,3. Ini berarti 4 pada sumbu X dan 3 pada sumbu Y. Maka ini adalah posisi pertama dari titik A, yaitu 4,3. Selanjutnya, kita cari A bayangan atau A aksen berdasarkan persamaan yang ini ya. Sehingga X bayangan Y bayangan, yaitu kita pakai persamaan yang ini ya. X bayangan sama dengan Y dan Y bayangan sama dengan X. Ini persamaannya. Dikalikan dengan matriks transformasi refleksi Y sama dengan X, maka menghasilkan 3,4. Sehingga kita sudah memperoleh titik bayangan dari A, yaitu 3,4. Ini berarti 3 pada sumbu X dan 4 pada sumbu Y. Sehingga ini adalah posisi bayangan dari titik A. Kemudian, jika kita tarik sketsanya adalah seperti ini ya. Selanjutnya, kita lihat titik B. Titik B adalah 2,1. Ini berarti 2 pada sumbu X dan 1 pada sumbu Y. Maka ini adalah posisi dari titik B. Kemudian kita cari bayangan dari titik B. Dalam mencari bayangan, kita kembali ke persamaan ya. Adapun kita pakai persamaan yang lebih gampang saja. Bahwa titik B dicerminkan menghasilkan B aksen, X aksen sama dengan Y. Kemudian Y aksen sama dengan X, sehingga titik B 2,1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X menghasilkan ini ya, 1,2. Ingat, di dalam pencerminan pada garis Y sama dengan X, hasilnya adalah X bayangan sama dengan Y, kemudian Y bayangan sama dengan X. Perhatikan yang ini ya. Lanjut, kita sudah memperoleh titik B bayangan yaitu 1,2, maka ini berarti 1 pada sumbu X dan 2 pada sumbu Y. Maka ini adalah posisi bayangan dari titik B yaitu 1,2. Sehingga jika kita tarik sketsanya adalah seperti ini ya. Selanjutnya kita cari titik I, yaitu 2, min 2. Berarti 2 pada sumbu X dan min 2 pada sumbu Y. Sehingga ini adalah posisi dari titik I. Selanjutnya kita cari bayangan titik I. Dengan menggunakan sistem persamaan yang sama ya, bahwa X bayangan sama dengan Y dan Y bayangan sama dengan X, maka titik I 2, min 2 pada soal ya, 2, min 2 bayangannya adalah min 2,
Sehingga min 2 pada sumbu X dan 2 pada sumbu Y. Ini adalah bayangan dari titik I dengan koordinat min 2,2. Jika kita buat sketsa dari titik I adalah seperti ini ya. Terakhir, kita cari titik D, min 2, min 3. Berarti min 2 pada sumbu X dan min 3 pada sumbu Y. Ini adalah posisi dari titik D. Kita cari bayangan dari titik D. Tetap menggunakan persamaan yang ini ya. Bahwa X bayangan sama dengan Y dan Y bayangan sama dengan X. Berarti titik D min 2, min 3 menghasilkan titik min 3,2. Jadi posisinya ditukar ya pada intinya. Sehingga titik min 3, min 2 ini jika kita buat pada bidang koordinat kartesius, maka di sini ya min 3 pada X dan min 2 pada Y. Ini adalah posisi bayangan dari titik D dengan titik koordinat min 3, min 2. Kemudian kita buat sketsanya seperti ini ya. Selanjutnya kita buat cerminnya. Ini adalah cermin dari garis Y sama dengan X. Jadi bagaimana cara kita menentukan letak atau garis cerminnya? Kita lihat persamaannya ya. Y sama dengan X. Kita misalkan di titik 0,0 berarti untuk Y-nya 0, maka X-nya ada juga 0. Selanjutnya kita ambil contoh misal di titik 2 atau X-nya atau Y-nya kita ganti dengan 2, maka X-nya juga 2. Sehingga jika kita lihat 2 dan 2. Begitu ya cara membuat garis cerminnya. Selanjutnya untuk di area sini kita coba ambil titiknya min 3. Sehingga jika Y-nya min 3, maka X-nya juga min 3. Jadi pertemuan titik antara min 3 dan min 3. Di sini ya pertemuannya ya titiknya. Nah, setelah kita ketemu titik ini, maka titiknya melalui min 3,3, kemudian melalui 0,0, kemudian melalui 2,2. Kita langsung buat garis cerminnya. Begitu ya. Sampai di sini untuk menentukan cara garis pencerminannya. Semoga kalian bisa mengerti dan memahami ya. Jadi, dari soal ini, kita dapat tarik kesimpulan bahwa titik ABID dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X adalah A 3,4, kemudian titik B adalah 1, min 2, maksud kami titik B adalah 1,2, titik C min 2,2, dan titik D adalah min 3,2. Jadi sampai di sini semoga kalian bisa memahami dan bisa cara mengerjakan jika bertemu soal-soal yang berbentuk titik dan kalian diminta untuk menentukan bayangannya. Contoh yang kedua, diketahui garis 3X min 2Y plus 3 sama dengan 0 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka tentukan bayangannya. Penyelesaian. Kita ingat lagi persamaan awal ya. Misalkan A, X, Y memenuhi persamaan 3X min 2Y plus 3 sama dengan 0, persamaan yang soal kita ya. Maka titik A, X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan X, menghasilkan A bayangan atau A aksen, X bayangan, Y bayangan, atau X aksen, Y aksen, dengan ini ya, dengan persamaan yang kita peroleh tadi. Atau dengan persamaan yang kita jabarkan di awal tadi ya, bahwa
X aksen Y aksen sama dengan matriks transformasi refleksi Y sama dengan X, 0, 1, 1, 0 dikalikan dengan X dan Y. Adapun kita bisa menggunakan cara yang sederhana yang ini ya, bahwa X bayangan sama dengan Y dan Y bayangan sama dengan X. Jadi, dengan mensubstitusikan X dan Y yang ini ya, ke persamaan garis, ke persamaan yang kita yang ini, maka bayangannya adalah 3Y. Jadi ingat, 3Y adalah 3X. Dengan persamaan X bayangan sama dengan Y, maka kita substitusikan Y ke X. Sehingga 3Y dikurang 2X, ingat persamaannya adalah 2Y. Untuk bayangan Y, maka dia sama dengan X. Begitu ya. Ditambah 3 sama dengan 0. Nah, sampai di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan X pada persamaan suatu garis yang memenuhi persamaan garis tersebut, maka bayangan dari persamaan garis tersebut adalah X bayangannya sama dengan Y dan Y bayangannya sama dengan X. Kemudian disubstitusikan ke persamaan tersebut. Begitu ya. Oke, kita kembali lagi ke soal. 3 kali Y adalah 3Y. Kemudian min 2 kali X adalah min 2X. Kemudian positif 3 sama dengan 0. Jadi, garis 3X min 2Y plus 3 sama dengan 0 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X menghasilkan persamaan garis 3Y min 2X plus 3 sama dengan 0. Jadi jika kalian bertemu soal-soal yang menyatakan persamaan garis, kalian bisa menyelesaikannya seperti ini ya. Selanjutnya, kita akan bahas lagi contoh soal yang berbeda. Diketahui sebuah bangun dengan titik A 4,-5, kemudian B 1,-4, C 2,-1, D 4,0 dan E 5,-3. Tunjukkan gambar pencerminnya pada garis atau pada persamaan garis Y sama dengan X dalam bidang koordinat kartesius. Kita ke penyelesaian. Langkah yang pertama seperti biasa ya, kita buat dulu bidang koordinat kartesiusnya, kemudian kita lihat titik A. Titik A adalah 4,-5. Ini berarti 4 pada sumbu X dan min 5 pada sumbu Y. Maka ini adalah posisi dari titik A. Selanjutnya, dengan menggunakan persamaan yang ada ya, yang ini seperti pada contoh soal nomor 1 tadi, maka untuk mencari A bayangan, yaitu X aksen, Y aksen, bahwa X aksen sama dengan Y dan Y aksennya sama dengan X. Sehingga titik A 4,-5, ingat X aksennya adalah Y. Berarti X aksen atau X bayangannya adalah min 5, kemudian Y bayangannya adalah dari X. Berarti X-nya adalah 4. Begitu ya caranya ya. Jadi dia bertukar posisi. Sehingga kita peroleh bayangan dari titik A adalah min 5,4. Berarti min 5 pada sumbu X dan 4 pada sumbu Y. Di sini berarti ya. Maka ini adalah bayangan dari titik A dengan titik koordinat min 5,4. Kemudian kita lihat kembali titik B ya. 1 pada sumbu X dan min 4 pada sumbu Y. Maka inilah posisi dari titik B 1, min 4. Selanjutnya kita cari bayangan dari titik B. Dengan menggunakan konsep yang sama, maka B bayangan adalah X bayangan sama dengan Y min 4, kemudian Y bayangan sama dengan X, yaitu 1. Sehingga kita peroleh bayangan dari titik B adalah
min 4,1. Min 4 pada sumbu X dan 1 pada sumbu Y. Maka ini adalah bayangan dari titik B dengan titik koordinat min 4,1. Lihat titik C, 2, min 1. 2 pada sumbu X dan min 1 pada sumbu Y. Maka ini adalah posisi dari titik C. Kemudian bayangan dari titik C adalah X bayangan adalah Y, berarti min 1. Kemudian Y bayangan adalah X, 2. Kita ingat ke sini ya, bahwa X bayangan itu sama dengan Y dan Y bayangan sama dengan X. Sehingga kita peroleh bayangan titik C adalah min 1,2. Min 1 pada sumbu X dan 2 pada sumbu Y. Maka ini adalah bayangan titik C dengan titik koordinat min 1,2. Kemudian titik selanjutnya adalah D, 4,0. Berarti di sini ya, X-nya 4 dan Y-nya 0. Maka ini adalah posisi dari titik D. D bayangan sendiri adalah X bayangannya adalah 0, kemudian Y bayangannya adalah 4. Sama ya, kita kembalikan ke sini ya. Sehingga diperoleh D bayangan adalah 0,4. Ini berarti 0 pada sumbu X dan 4 pada sumbu Y. Maka ini adalah posisi dari D bayangan dengan titik koordinat 0,4. Terakhir, kita lihat titik E, yaitu 5,-3. Berarti 5,-3 adalah 5 pada sumbu X dan min 3 pada sumbu Y. Ini adalah posisi dari titik E. E bayangannya adalah X bayangan sama dengan Y, berarti min 3. Kemudian Y bayangan sama dengan X adalah 5. Sehingga kita peroleh bayangan dari titik E adalah min 3,5. Berarti min 3 pada sumbu X dan 5 pada sumbu Y. Maka ini adalah posisi dari E bayangan dengan titik koordinat min 3,5. Setelah kita dapatkan semua titik bayangannya, maka ini adalah posisi dari awal bayangan. Kemudian ini adalah bayangan tersebut atau bayangan dari titik ini. Jika kita tarik sketsa perpindahannya adalah seperti ini ya. Nah, di sini kita sudah bisa melihat dari gambaran sketsa perpindahannya. Kemudian, jika titik-titiknya kita hubungkan, karena seperti diketahui ya, bahwa sebuah bangun dengan titik ya, maka dia berbentuk seperti ini ya. Kemudian, ingat, ini dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Untuk mengetahui atau menentukan cara cerminnya, kita ambil permisalan. Misalkan untuk Y-nya sama dengan 0, berarti X-nya juga 0. Maka posisinya di sini ya, titiknya di pusat koordinat. Kemudian, ke arah mana garisnya, kita cobakan dulu. Karena ini lokasi pencerminan dan ini adalah hasilnya, maka pasti garisnya ke arah sini. Adapun cara mengetahui garisnya, setelah kita uji coba dengan titik 0,0, kita permisalkan lagi dengan titik 2,2. Berarti untuk sumbu Y-nya 2, itu sama X-nya sama dengan Y ya, berarti 2. Maka kalau sumbu Y-nya 2, maka X-nya 2. Kemudian berarti kalau sumbu Y-nya 5, maka X-nya juga 5. Nah, di sini sudah kita dapat mengetahui bahwa pencerminannya nanti membentuk sebuah garis lurus tepat di sudut sini ya. Begitu juga untuk yang bagian negatif di sini, kita bisa mencoba memasukkan angka-angkanya kepada persamaan Y sama dengan X. Misalkan kita masukkan, jika Y-nya min 1, maka X-nya juga min 1. Kemudian jika Y-nya min 5, maka X-nya juga min 5. Nah, sampai di sini, kita sudah melihat bahwa pertemuan garisnya adalah tepat di titik-titik sudut pertemuan ini ya. Titik-titik sudut pertemuan dari koordinat tersebut. Jadi, jika kita buat sketsa gambar cerminnya adalah seperti ini ya. Ini adalah cermin garis Y sama dengan X. Kemudian, bangun ini
kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bentuknya menjadi seperti ini ya. Ini hasil pencerminan dari bangun ini atau bangun segi 5 ini terhadap garis persamaan garis Y sama dengan X. Baik, sampai di sini semoga kalian bisa memahami ya. Sehingga dari soal ini kita sudah memperoleh bahwa bayangan dari A, B, C, D, E adalah A bayangan min 5,4 yang ini ya. Kemudian B bayangan adalah min 4,1. Kemudian C bayangan adalah min 1,2. D bayangan adalah 0,4. Dan E bayangan adalah min 3,1. Mudah-mudahan jika kalian bertemu soal-soal yang seperti ini, kalian bisa menyelesaikannya ya. Ingat, jika soalnya hanya sebatas titik menentukan gambar, maka kalian sudah bisa mengetahui dengan persamaan yang ini tanpa harus menggambarnya. Oke, terima kasih.